Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara terkait 2100, perumahan 2100, memang kita lihat memang banyak hal yang harus diperbaiki, ya. Memang ada beberapa segmen yang baik, kemudian beberapa segmen, karena ini yang pertama kita harus melihat data existing. Data existing itu data awal, ya. Kemudian data awal itu akan menggambarkan secara keseluruhan terkait dengan apa? Terkait dengan penerimaan daerah, ya, PAD. Kenapa saya bicara data existing? Karena data existing itu kita akan mengetahui secara menyeluruh, ya, material kalian C yang dipakai, dan ini ada kaitan juga dengan pendapatan asli daerah. Kemudian juga persoalan cut and fill, ya. Cut itu kita potong, fill itu kita uruk. Jadi memang dalam cut and fill itu kita akan mencari yang namanya pelataran. Pelataran itu untuk kita membangun perumahan yang tentu kita ketahui bersama 2000 unit lebih. Nah, kalau kita bicara cut and fill, memang cut kita ini baik. Dia akan mendapatkan perkerasan. Tapi di saat kita fill, urukan, itu yang saya lihat persoalan. Kenapa? Karena fill itu, urukan itu, belum pemadatan optimal, itu mereka sudah melakukan pembangunan perumahan. Nah, kenapa saya bicara tentang fill lebih kita tekankan di fill, karena memang sebuah bangunan itu yang pertama kita akan melihat kondisi tanah. Kondisi tanah akan mempengaruhi perencanaan, ya. Sehingga kalau kita lihat lokasi yang ada, memang antara cut and fill ini, saya lihat fill yang belum pemadatan optimal itu mereka membangun, kemudian terjadi curah hujan yang cukup besar, intensitas hujan, maka akan mempengaruhi struktur. Kemudian juga saya lihat persoalan yang ada itu masalah elevasi, ya. Itu elevasi itu di situ semestinya, ya, antara elevasi satu dengan lain itu harus dilakukan yang namanya tembok penahan. Itu wajib. Karena itu kita membackup kondisi tanah fill atau tanah urukan. Nah, kenapa saya bicara tentang apa namanya tembok penahan? Karena memang tembok penahan itu juga membantu menahan struktur tanah yang sudah dibangun perumahan, ya. Kemudian itu akan membackup sehingga ketika terjadi curah hujan yang besar, itu tidak mengakibatkan pergeseran, dan pergeseran optimal akan mengakibatkan pengaruh terhadap struktur bangunan. Ini kita bicara dengan pemahaman yang saya tahu, sehingga kalau kita mau lihat secara baik, maka segmen-segmen yang baik ini bisa dioptimalisasi. Tapi kalau segmen yang tidak baik, itu harus diperbaiki secara baik. Kemudian masalah catchment area, ya. Catchment area itu daerah aliran air. Nah, daerah aliran ini dia masuk di dalam lokasi, sehingga kita harus menyeimbangkannya dengan penampang drainase yang sesuai. Artinya debit yang masuk di estimasi debit yang masuk di catchment area itu, kemudian dia masuk di wilayah perumahan, itu harus diatur penampang drainasenya sehingga dia tidak terjadi luapan. Nah, ini yang saya lihat, ya, memang ini direncanakan atau tidak. Kenapa? Karena saya lihat ada banjir. Nah, kalau banjir itu artinya bahwa catchment area, aliran air itu
dia tidak seimbang dengan penampang drainase pada lokasi perumahan, sehingga terjadi luapan. Nah, luapan itu mengakibatkan banjir. Nah, tentu kalau perumahan, ya, ketika terjadi pada musim hujan terjadi intensitas hujan yang besar, kemudian terjadi banjir, maka kelayakannya tidak masuk. Ya, kelayakan itu kalau dikomersialkan konsumennya tidak optimal karena ada kondisi banjir. Sehingga saya lihat memang antara hulu dan hilir itu harus ditata sehingga ketika catchment area itu masuk kepada pelataran perumahan atau lokasi perumahan debit air, itu drainase dan hilirisasi airnya itu harus baik. Kenapa? Sehingga tidak terjadi luapan, banjir. Nah, saya lihat ini tidak dicermati secara baik, entah itu perencanaan atau pelaksanaan tidak melihat secara baik. Ini yang saya lihat ya secara menyeluruh kondisi perumahan itu, sehingga kalau kemudian ada pihak hukum yang masuk, saya pikir itu hal yang biasa. Kemudian kalau kemudian pelaksana dia memahami kondisi itu, ini masih dalam tenggang pemeliharaan. Dia bisa memperbaiki, ya. Terkhusus yang saya lihat itu elevasi itu harus tembok penahan, ya, antara katakanlah elevasi dengan ketinggian 2 meter, ada yang 1 meter lebih, ada yang mungkin 2 meter lebih, itu seperti pintu masuk, nah itu ada tembok penahan. Tapi saya lihat ada di beberapa segmen yang tidak ada. Karena itu akan mempengaruhi struktur. Kita khawatirkan kalau kemudian intensitas hujan bagus, besar, itu akan mengakibatkan pergeseran tanah, dan pergeseran tanah optimal akan mempengaruhi struktur bangunan. Dan ini dampaknya sangat besar, ya, dampaknya sangat besar. Sehingga kalau kita cermati perumahan 2100, memang ya kita harus objektif bahwa harus ada perbaikan. Kemudian kita bicara tentang PAD, galian C. Makanya tadi saya bicara tentang existing, data existing itu dimaksudkan agar pihak-pihak pelaksana harus membayar kepada pemerintah pemakaian material luar, eksternal, sehingga ini juga tidak terjadi kerugian negara. Ini beberapa aspek yang kami sampaikan. Begitu. Itu ambil dari sisi cut and fill dan tahap-tahapan, tetapi yang menjadi akar permasalahan salah satunya adalah masalah lahan, ya, kepemilikan lahan itu. Sejauh ini menurut informasi yang didapati bahwa proses lahan itu itu milik tokoh adat, milik masyarakat yang belum diserahkan. Ya, artinya kalau kita bicara tentang kepemilikan, memang itu sudah di luar domain kita, ya. Karena kepemilikan itu lahan dan sebagainya, saya pikir pemerintah dan masyarakat atau yang tuan tanah tentu kalau sampai sudah terjadi pembangunan, ya, 2000 unit, 2100 unit, itu artinya bahwa masalah tanah menurut saya tidak ada masalah. Kalau memang ada komplain di saat katakanlah orang mulai menggusur, itu sudah ada komplain. Jangan sampai sudah terjadi pembangunan 2100 baru ada komplain. Nah, ini juga kurang bagus. Sehingga kalau kita lihat secara objektif, ya, memang persoalan-persoalan yang terjadi di sana itu menurut saya pihak ketiga pelaksana bisa memperbaiki masalah elevasi, kemudian masalah catchment area, penampang-penampang drainase yang ada, kemudian hilirisasinya ada embung. Itu tujuannya penampungan akhir.
ya toh, hilirnya itu bisa menampung air secara baik sehingga tidak terjadi luapan dalam lokasi perumahan. Karena luapan itu banjir, maka akan mempengaruhi masyarakat yang nanti tinggal di sana, ya, secara kesehatan maupun lain-lain, ya. Itu yang mungkin kami maksudkan. Nah, kalau kita lihat secara menyeluruh, memang itu persoalan yang terjadi. Kalau yang kami lihat bersama Pak Bupati itu memang perumahan, ya, yang ada di 2100 yang kami lihat, di segmen yang kami lihat, itu memenuhi standar atau kaidah teknik yang baik. Khusus perumahan. Yang kami lihat, ada segmen yang kami tidak lihat. Nah, segmen yang kami tidak lihat ini kami tidak tahu. Tapi yang kami lihat itu persoalan yang paling, menurut saya paling menjadi perhatian adalah masalah cut and fill. Kemudian juga drainase. Itu harus menjadi perhatian. Karena penampang drainase, ya, saluran, menurut saya tidak seimbang dengan debit pada catchment area. Debit itu katakanlah 50, penampangnya cuma 10. Maka 40-nya terjadi luapan. Itu contoh. Itu yang mengakibatkan banjir. Nah, memang saya juga bicara tentang apa namanya elevasi, karena elevasi perbedaan ketinggian antara blok satu dan blok lain itu tidak boleh tidak ada tembok menahan. Karena kita tidak tahu di situ lokasi cut atau lokasi fill. Nah, kalau lokasi fill wajib di blok. Kenapa wajib di blok? Karena tadi saya bilang bahwa kalau terjadi intensitas hujan, ya, itu akan mengalami pergeseran. Tanah tidak padat, air datang besar, dia geser. Nah, kalau dia geser tanah, maka struktur bangunan yang ada di atas lokasi yang fill itu atau urukan akan mempengaruhi struktur bangunan, bisa pecah, retak, dan sebagainya. Kan bisa terbawa oleh arus. Bisa juga, semua kemungkinan bisa terjadi, begitu. Pak Dewan, karena itu apa yang ingin Pak Dewan berikan solusi baik kepada pemerintah, baik kepada pihak ketiga, dan juga baik kepada penerima manfaat. Ya, artinya begini, rumah itu sudah dibangun, ya, 2.100 unit. Tentu harapan pemerintah, harapan masyarakat ada yang ingin menempati. Nah, pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, menurut saya perlu ada perbaikan. Yang tadi saya sampaikan itu, masalah tembok penahan, kemudian drainase. Sehingga ke depan perumahan itu betul-betul bisa digunakan secara baik oleh masyarakat. Itu harapan kami. Karena tidak mungkin negara sudah mengeluarkan uang berapa besar? Puluhan, ratusan miliar. 400. Ya, artinya uang sebesar itu harapannya adalah masyarakat bisa menempati secara baik, kemudian di kemudian hari tidak terjadi masalah-masalah struktur, masalah-masalah bangunan yang sudah dibangun. Itu harapan. Sehingga kalau kita mau melihat pelaksana dalam hal ini kontraktor, dia harus berjiwa besar. Masih ada masa pemiraan. Kalau masih ada masa pemiraan, perbaiki apa daerah segmen untuk drainase, kemudian juga tembok penahan bagi elevasi yang berbeda. Itu wajib. Kalau kemudian ke depan perumahan itu menjadi perumahan yang baik untuk masyarakat.